Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya saya minta maaf nggak bisa, belum sempat balas pertanyaan Bapak Ibu di chat kantor ataupun di email karena keterbatasan waktu ya Bu. Alhamdulillah bulan-bulan ini karena musim banjir jadi sering inspeksi pekerjaan di lapangan dan pengecekan juga. Jadi belum sempat, banyak banget ini yang nanya, yang kependam lah chatnya ke bawah. Jadi untuk ringkasnya saya akan jawab melalui video ini dari semua pertanyaan customer, customer dan calon customer juga tentunya. Yang pertama kita mulai dari segmen industri ya, industri baru habis itu ke building. Kita mulai dari industri farmasi. Oke. Pak, pabrik banjir, rekomendasi pompa dong gitu, dan tolong diberikan penawaran harganya best price yang murah dan bagus. Wah, ini ibu ini memang purchase yang benar-benar menjiwai lah. Itu yang bagus, murah. Jadi gini, kalau saran saya Bu, tergantung. Banjir ini kan di pabrik ibu jarang sekali, mungkin setahun sekali, berarti kan penggunanya juga jarang. Saran saya nggak usah menggunakan pompa yang terlalu bagus seperti yang udah ibu pakai, yang sudah kami suplai ke ibu dan ibu pakai sekarang. Nggak perlu yang bagus-bagus. Jadi kalau untuk improvement ke atasan, pakai pompa yang biasa aja Bu, pompa yang biasa, yang murah-murah. Tapi saran saya jangan beli ke online shop ya Bu ya, belinya ke Zitek. Itu. Jadi itu pompa banjir. Pompa banjir tergantung juga debit mau dibuangnya berapa, karena kalau debitnya tinggi juga KW-nya juga tinggi harus. Terus kedua, dari pabrik, industri ini pembuatan makanan dan minuman nih. Saya butuh pompa distribusi. Sekarang manajemen lagi fokus saving energi seperti pabrik-pabrik di luar Indonesia. Ini improvement Pak, tolong dibantu ya. Pompa distribusi. Jadi kebetulan di pabrik ini lagi ada masalah, jadi sering gembos. Karena efisiensi pompanya itu udah nggak stabil. Jadi awalnya itu pompa pompa mereka ini nih 22 kW. Debitnya itu kurang lebih di 4 kubik per menit kalau nggak salah ya, per menit atau per jam lah. Nah, waktu kita cek itu supply-nya udah nggak sampai 50%. Itu pabrik udah jalan hampir 10 tahun pompa itu dipakai. Nah, kasus ini sama ada juga industri wiring lah, wiring harness. Mereka itu juga menggunakan pompa tapi motornya IE1, baru 7 tahun usianya, 7-8 tahun lah usia pompa tersebut. Kapasitas penggunaannya itu udah nggak sama seperti di awal. Ada kemungkinan nggak Pak pompa yang Bapak ajukan, contoh brandnya Willow seperti itu? Ada kemungkinan, tapi tidak secepat itu dan nggak sedrastis itu turunnya. Harusnya turunnya itu ya 30% lah dari debit awal. Harusnya, walaupun pemakaian udah 10 tahun, tapi ini baru 7 tahun, udah 50% pun nggak sampai. Jadi gini Pak, kasus di pabrik Bapak itu saya samakan dengan pabrik yang wiring harness ya. Wiring harness ini kan nggak sesibuk pabrik Bapak nih yang pengolahan makanan yang skalanya besar sekali. Itu mereka sama Pak case-nya, motornya juga IE1 berisik ya kan. Tapi nggak tahu pabrik ini fokusnya saving energi atau tidak. Kalau misalnya fokus Bapak saving energi ya motor harus IE3. Motor harus IE3 dan itu setahu saya ada di ABB sama Elektrim juga ada, tapi saya kurang rekomendasi Siemens gitu loh. Nah, pompanya kalau bisa yang bagus dan awet.
Distribusinya juga kalau misalnya yang diambil air payau, kalau bisa bahannya pakai stainless aja Pak, jangan pakai cast iron. Jadi kasus-kasus Bapak ini sering kita tangani, hasilnya apa? Sering rewinding, keluhan dari warga, pompanya berisik lah Pak, sampai ke pemukiman ini itu bla 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 bla. Ya solusinya satu, diganti brand yang kita ajukan di awal, ya kan, motornya IE3. Itu udah solusi banget tuh, saving energi banget. Kalau ditanya Pak bedanya IE1 sama IE3 apa, pompa lama saya sama pompa baru Bapak tuh apa? Kalau IE1 itu Pak, itu efisiensinya untuk 22 kW ya. Kalau nggak salah ini, kalau nggak salah itu efisiensinya di 80 sampai 90 lah. 80, oh enggak, 90 enggak sampai, 85 lah kita ambil. Nah, kalau IE3 di 22 kW itu kurang lebih di 92 sampai 95. Kurang lebih ya, Pak. Jadi itu selisihnya hampir 10%. Jadi kalau 10% itu loss pemakaian dayanya dikali per kWh, Bapak itu kan mungkin 1 kWh 1 kWh itu kalau nggak salah bayarnya 1.100 atau 1.400, kurang lebih seperti itu. Kalau selisihnya 5% lah dalam pemakaian 1 tahun, contoh pemakaian Bapak untuk pompa itu aja dalam 1 tahun 1 juta, itu IE1. Kalau Bapak menggunakan IE3, savingnya 5% dari 1 juta tersebut. Itu lumayan Pak. Itu kita ngomongnya kalau 1 juta per tahun ya, tapi kan nggak mungkin, pastilah 100 juta lah. Nah kalau pemakaian listriknya 100 juta 1 tahun, itu IE1 Bapak ganti IE3, savingnya 5%, minimal 5% ya Pak ya, itu udah menghemat 5 juta lah gitu. Harganya jauh nggak Pak? Jauh, jelas jauh. Dari spek aja udah jauh Pak. Ibaratnya Bapak tuh minta motor bebek, ya kan, minta yang Bapak pakai itu sekarang motor bebek, terus mau ganti motor sport. Nah kurang lebih seperti itu, jauh. Terus industrial lagi nih, Pak, brand pompa yang bagus untuk pabrik kami apa ya? Existing kami menggunakan ini. Oh, jadi kalau brand pompa mana yang bagus? Semua itu bagus Bu, semua bagus. Tolong diajukan harga. Kalau penawaran nanti deh. Kalau brand itu semua bagus, tinggal tergantung penggunaannya seperti apa. Saya nggak bisa mematok satu brand tertentu yang bagus. Contoh, kita bisa bilang, contoh Ebara. Ebara itu kalau untuk di ruko, perumahan-perumahan, ya low rise, ya kan, ya oke lah, itu masih oke lah, hotel untuk air bersih oke lah. Tapi kalau Ebara taruh di untuk sawit, untuk tambang, itu nggak work, nggak work. Bagusnya contoh, jadi makanya saya bilang tadi brand pompa itu semua bagus, ada keunggulan semua, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau untuk pabrik, saya sih lebih rekomendasiin mereknya itu Willow, Lowara, nah itu oke lah Willow. Tapi ya harganya ya bagus. Tapi ada feedbacknya Bu, manfaatnya itu kita harus melihat 5 tahun setelah pemakaian pompa itu. Jangan 1 tahun 2 tahun. Kalau 1-2 tahun itu untuk komparasi ya nggak cocok gitu loh. Nah saran saya itu harus dibudgetkan di awal, karena harganya itu di luar harga-harga online shop. Ini kan sering banget tuh kita itu di compare sama online shop. Jadi begini Bu penjelasan kita, kenapa kita beda sama online shop. Pertama dari masalah garansi, kedua masalah sertifikat barang, ketiga tahun pembuatan. Itu udah pengaruh banget. Kalau ditanya Pak modelnya sama aja, ukuran sama, spek sama, kok mahalnya bisa 3-4 kali lipat? Ya jelas. Kalau online shop, tahun pembuatan ibu nggak dijelasin. Tahun pembuatannya tahun berapa. Saya pernah dapat kasus pompa itu tahun 2007. Mereka buka PO tahun 2019. Waktu itu kita kalah deh. Kalah. Terus nggak sampai 1 tahun bermasalah. Ujungnya panggil ke kita, tolong disurvei, tolong dicek ya kan. Ya waktu kita cek rupanya tahun 2007 pompa itu. Murah dan jadi kalau yang dicari adalah murah, online shop solusinya. Tapi kalau yang dicari awet dan ada
ibaratnya saving energi tadi ya kan, segala macam itu bisa kita konsultasikan. Kalau ditanya brandnya apa, semua brand itu bagus Bu, semua brand bagus, cuman tergantung penggunanya aja. Ibu tujuannya apa, bapak tujuannya apa. Kalau untuk saving energi pakai pompanya ini Bu, Pak motornya sekian gitu loh. Tapi kalau enggak, ibaratnya udahlah pabrik ini yang bayar, yang penting murah, yang penting improve saya terrealisasi ya kan, saya beli pompanya murah ya kan, nah, gitu. Itu kan tergantung beda-beda usernya. Jadi itu tadi penjelasan saya, tergantung ya penggunaannya seperti apa. Kalau misalnya kayak sawit, gula, itu rata-rata pabrik sawit gula itu biasanya kebanyakan merek-mereknya itu Sulzer, Viking kayak gitu, Aquaflow dari KSB gitu. Tambang dan lain-lain, kadang ada Willow, ada KSB, ada Multiflow, ada Sulzer juga gitu loh. Itu untuk yang level-level tinggi. Kalau ditanya Willow udah kemana aja Pak? Kalau Willow udah kemana-mana tuh, udah banyak referensi, apalagi dari Willow Indonesia itu udah masukin ke Pertamina, udah kerja sama ke Adaro, PDAM Water Management tuh rata-rata udah pakai Willow sekarang. Jadi udah nggak diragukan lagi lah. Terus Pak, brand pompa ini. Nah, gini Bu, kalau untuk perbandingan antara brand pompa satu dan yang satunya, ini yang harus dirincikan. Perinciannya tuh gini. Yang Ibu bandingin ini budget atau kualitas. Kalau budget kita bisa sesuaikan karena Bapak Ibu tahu kita nggak pegang satu brand aja, banyak brand yang bisa kita kasih. Cuman kita nggak bisa dituntut untuk mensuplai satu produk yang mungkin tidak terlalu bagus tapi dituntut untuk garansinya panjang. Itu nggak bisa. Kenapa kita awalnya mengajukan garansi 5 tahun dengan menggunakan pompa Willow? Ya karena kita memang percaya gitu loh. Untuk penggunaan air bersih atau air cooling tower gitu. Cuman untuk itu aja 5 tahun kita pede Bu. Malah all parts lah kita pede. Tapi kalau untuk pompa yang kualitasnya lumayan menengah ke bawah ini kita dituntut untuk garansi 5 tahun, kita nggak berani Bu. 2 tahun tuh udah paling kenceng. 2 tahun udah paling kenceng gitu. Itu udah maksimal banget Bu. 2 tahun itu kita udah ambil resiko itu. Pasti pompa itu mengalami gembos, minta rewinding motor, ganti bearing, ganti shaft, ganti bla bla bla. Banyak lah itu masalahnya. Terus kita lanjut ke industri tekstil. Kenapa ya Pak? Kalau di industri tekstil tuh yang terkenal kok KSB semua ya. Willow saya baru dengar. Gini saya jelasin dulu. KSB itu kenapa terkenal di industri tekstil? Karena memang tekstil rata-rata ownernya orang India. KSB dari India. Jadi sama aja kayak perusahaan Jepang lah. Jepang mau sebagus apapun breaker kompetitor, contoh kita ngomong Schneider lah, Schneider ABB gitu kan. Banyak pabrik Jepang pengennya ya pakainya Fuji, Mitsubishi, ya balik-balik ke mereka lagi, lebih ke nasionalisme sih Bu. Seperti itu. Jadi kalau Willow kan Jerman gitu. Willow Jerman. Tapi ada juga kita udah masukin ke South Pacific Viscose, itu industri tekstil juga yang dari bahan kayu ya kalau nggak salah, serat kayu gitu dibuat jadi wall, jadi apalah seperti itu. Kita juga udah masuk ke Bandung Sakura Tekstil. Jadi untuk pengolahan limbahnya itu pakai pompa kita, itu kita udah masuk itu di Bandung. Terus itu industri tekstil, farmasi udah. Kita coba ke segmen building. Basement saya banjir. Bisa dibantu orang. Kalau basement banjir, ini belum penawaran kemarin berlaku nggak? Penawaran kemarin berlaku. Kalau banjir gini, ada dua kemungkinan. Pertama, curah hujan. Curah hujan itu kalau banjir di basement atau di
di kawasan industri ataupun di kawasan building Bapak itu berarti bukan berarti pompanya yang jelek. Jadi mau pompa sebagus apa juga kalau memang curah hujannya tinggi itu nggak bisa Pak. Nggak bisa kita salahin pompanya, itu satu. Kedua, kalau memang curah hujannya rendah sebentar, terus masih nggak hujan pun kadang banjir, meluap airnya, itu baru yang jadi tanda tanya. Itu mungkin pompanya nggak bekerja, nggak running. Mungkin juga bisa jadi sistem plumbingnya, jadi cuma diputer-puter di lingkungan hotel atau apartemen itu aja tuh. Jadi kesannya cuma gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nah, itu sistem plumbingnya harus diperbaiki juga. Kalau ditanya brand apa yang bagus, kalau saya sih rekomendasiin untuk building high rise itu pakai Willow ya Pak ya. Itu awet awet banget, stabil, awet stabil kenceng juga gitu loh. Garansi oke lah. Jadi kita nggak jual putus gitu. Itu Willow. Kalau kita udah ajuin itu Pak, tinggal harganya aja Pak, ya tolong dikondisikan. Kalau misalnya budgetnya nggak ada ya kita cari cari yang sesuai gitu loh. Nah terus satu lagi untuk yang building ini grup besar nih, grup lumayan besar lah, ternama lah di Indonesia. Hotelnya ada berapa ratus di Indonesia nggak tahu. Kalau dari kita karena grup mereka ini besar dan mulai ekspansi lagi, yang awalnya itu konsultan cuman kasih 6 titik pompa resapan, mereka ekspansi, harusnya ditambah juga Pak titik resapan itu. Jadi nggak meluap gitu loh. Itu kita juga udah kasih penawarannya Pak, terus gambarnya juga kita udah kasih, konsepnya kita udah kasih, drawing udah dikasih, single line panelnya juga udah kita kasih semua. Jadi tinggal dipertimbangkan lagi aja. Memang titik resapan itu perlu, sangat perlu. Perlu sekali. Gaternya juga untuk pembuangannya. Tapi gini, untuk pembuangan keluar itu saran kita adalah harus izin dulu Pak dengan dinas terkait. Jadi nggak bisa dari hotel itu ada air di dalam langsung buang keluar pinggir jalan, itu nggak bisa, nggak boleh, itu harus ada izin juga. Sama halnya waktu itu ada industri juga. Jadi gini, sebelum membangun pabrik, membangun bangunan tinggi, biasanya itu konsultan itu udah ngeluarin semua rekomendasi dari kedinasan, dinas terkait, pemdas kita, pemdas tempat lah. Contoh kayak misalnya di hotel ataupun di apartemen, titik resapannya harus sekian ya Pak, 4 atau 6 titik ya, karena luasannya begini, nanti pembuangannya seperti ini. Kalau di industri itu Pak, sumur minimal 4 titik ya, jangan 2 gitu loh. Karena apa Pak? Karena pemakaian debitnya itu pemakaian airnya itu kita batasin debitnya. Contoh kalau di industri itu ada yang 100 kubik, ada yang 200 kubik per bulan. Nah, kalau lewat dari situ nanti antara kena denda atau kena penalti. Yang lucunya adalah kalau kena penalti itu malah debitnya diturunin. Jadi kalau misalnya pemakaian kita aja tiap bulan sebelum kena penalti itu lebih dari 100, pas kena penalti malah dikurangin lagi, itu kan jadi masalah. Nah, solusinya seperti apa Pak? Nah, jadi kita balik lagi ke industri. Solusinya itu harus dibuat IPAL atau WWTP atau WTP. Jadi begini, untuk reduce air kita bahasnya. Kalau reduce air itu bisa menggunakan air limbah, air sisa pemakaian dari produksi. Bisa air hujan bisa diolah. Kalau ada penilaian berarti jorok dong Pak kalau menggunakan air limbah. Enggak, justru air limbah itu diolah lagi, kadar pH-nya itu dicek terus. Nah, tapi yang harus jadi catatan satu, sebelum menggunakan air sisa limbah itu kita harus dan wajib mengajukan izin ke dinas LHK atau dinas terkait lah yang mengurusi limbah, biasanya sih LHK. Boleh nggak nih kita pakai air limbah ini, contoh untuk kita konsumsi lagi, air minum kayak pemakaian flushing toilet kayak pemakaian air wudhu kayak siram tanaman kayak cuci mobil kayak, nah itu harus diajukan lagi. Karena kalau kita nggak ajukan
Tapi ada Pak beberapa pabrik nggak pakai izin, jalan-jalan aja. Kebetulan mungkin pabriknya kecil, jadi kurang sorotan. Kebetulan mungkin, dan terlalu pelosok mungkin ya. Jadi orang dinas, atau mungkin orang dinas juga sering ngecek, tapi mungkin aja lagi nggak kedeteksi atau apa seperti itu. Tapi saran saya bagusnya ikutin SOP aja. Jadi mengajukan izin. Kalau kalau ditanya ngajuin izinnya gimana Pak? Ya dokumen-dokumennya itu harus dilengkapin dulu. Contoh kayak dibuat kajian pembuangan air limbahnya itu kapasitasnya berapa, proses produksinya seperti apa, nanti diagramnya gimana. Setelah itu baru nanti dokumen mengenai tata letaknya atau layoutnya, keseluruhan. Jadi titik pengambilan air limbahnya tuh atau air bakunya tuh di mana, terus unit prosesnya tuh seperti apa, kegiatannya ini untuk apa air yang digunakan, untuk nyiram tanaman kah, untuk dipakai air wudhu kah, untuk minum kah. Nah itu harus dijelasin lagi. Habis itu titik pembuangannya itu. Nah itu jadi titik pembuangan itu biasanya diiringi dengan pengecekan kualitas air, biasanya seperti itu. Setelah itu ada yang ketiga tuh neraca air. Jadi neraca air limbah itu dibuat kayak sumber volume pengambilan berapa gitu loh, pengambilan air bakunya berapa, asupannya, terus pemanfaatan air baku ini untuk diproses industri seperti apa, terus kalau misalnya limbah itu mengandung endapan lumpur ya kan dicantumin juga. Nah terus apalagi ya, seingat saya itu dulu, seingat saya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita harus buat kajian dulu, kalau ditanya dinas pembuatan IPAL untuk apa, kalau cuma sekedar untuk siram tanaman atau apa, ya udah yang penting laporan aja kadar pH airnya normal ya gitu ya, misalnya di 7 gitu loh, 7 atau 6, berapa lah gitu loh. Karena air limbah itu kan mengandung zat yang beracun lah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita siram ke tanaman itu bisa jadi hancur tanamannya, nggak hidup gitu loh, mati, lebih ke situ, bahaya untuk lingkungan juga. Nah terus apalagi kalau misalnya untuk ya reduce air ya Pak, bisa nggak air limbah itu kita proses untuk produksi? Contoh kayak penggunaan cooling tower Pak. Cooling tower kita ini chillernya itu nggak pakai gas, nggak pakai kompresor, jadi pakai air, pakai kayak kubikel air gitu kan. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Kalau bisa berarti digunakan untuk air minum, air toilet, wudhu bisa dong Pak? Bisa. Prosesnya seperti apa Pak? Ya dibuat dulu WWTP-nya. Dibuat tuh jaringan itu. Dibuat sistemnya, plumbingnya, ya kan, dikonsep dulu, disepakatin dulu bentuknya mau gimana, jaraknya berapa. Terus komponennya apa-apa aja Pak? Tank, yang pasti tangki, ya kan. Terus sun filter, multimedia filter, membran RO-nya. Nah, jadi prosesnya itu melalui itu. Jadi dari air limbah itu diproses, ya kan, dikasih chemical. Contoh air limbah yang datang dari outlet itu masuk bentuknya warnanya hitam. Kita buat satu kolom penampung. Kita proses tuh dari hitam jadi agak coklat keruh. Habis coklat keruh berubah ke kuning pudar. Diproses lagi langsung jadi warnanya agak keruh aja, putih-putih keruh lah, nggak kuning lagi, hilang kuningnya. Itu campuran klorin biasanya. Udah dari zat-zat itu diubah ya kan, baru kita transfer pakai pompa, set jalan, masuklah ke tank penampung, baru diproses ke multimedia. Multimedia ini dalamnya itu media-media yang untuk menghambat laju cacing kayak serangga ke apalah pokoknya yang teman-temannya lah. Nah itu disaring dari multimedia baru masuk ke membran. Dari membran itu diproses lagi, iyalah nanti membran itu cuman ngeluarin air bersihnya aja. Nanti ada endapan lumut. Nah dari situ baru masuk ke
pabrik. Jadi bisa digunakan untuk air minum, air toilet, air wudhu. Kalau ditanya uji bakunya gimana Pak? Kualitasnya? Ya itu kan nanti dicek kadarnya. Kadarnya itu kan kita cek dulu. Sebelum sebelum digunakan kan harusnya ada evaluasi lagi tuh. Ini udah cocok belum baru kita transfer gitu. Terus biayanya gede atau enggak Pak? Kalau biaya, jadi waktu itu kita eh, pernah lakukan itu, pernah pengajuan juga untuk industri otomotif di Cikarang. Itu besar tuh, sampai masuk berita. Dia bisa satu-satunya industri yang bisa reduce pemakaian air hampir 70%. Hebat tuh, modalnya gede, gede banget. Kalau yang kita tahu sih pembuatannya itu hampir puluhan miliar lah ya, puluhan miliar. Nah mereka di situ, oh itu perusahaan Korea otomotifnya. Jadi mereka itu melihat bukan di 1 5 tahun, bukan 1 5 tahun ini. Jadi mereka ngelihatnya jangka panjang. Nggak apa-apa, mereka punya prinsip nggak apa-apa keluarin uang dulu gede di awal, tapi memang efektif. Karena kan kalau penggunaan air dari PDAM itu kan kita harus bayar juga. Kalau kita memanfaatkan air PDAM-nya sedikit, hasil limbah itu kita proses lagi, ya kan? Kita proses lagi untuk penggunaan di produksi juga untuk industri, untuk proses produksi. Itu kan menghemat sekali, banyak, banyak, banyak. Oh itu benar-benar ngereduce penggunaan air, pengeluaran pengeluaran perusahaan juga ketekan gitu loh, jadi nggak terlalu boros. Kalau modal besar banget karena untuk buat penampung itu aja udah miliaran buat penampung, buat bak penampung, bak kontrol, apalagi terus multimedianya dibesarkan, membran RO-nya juga, pompanya lagi belum, sistemnya gimana, levelingnya seperti apa, itu sih solusinya kalau untuk ngereduce penggunaan debit air. Tadi udah kita bahas juga untuk ngereduce energi ya, saving energi, yaitu menggunakan inverter, pompanya motornya IE3 salah satunya itu. Terus ada pertanyaan juga Pak, Zitek ini bisa juga nggak untuk buat panelnya sekalian? Kan pompa udah kita order. Kemarin tuh kita udah ajuin juga sih, kata usernya ini Bu. Sorry, ini di building ya, untuk hotel. Untuk hotel. Kemarin kita udah ajuin juga beserta panel, kata usernya sih pompanya aja dulu. Kalau panel kita bisa buat juga, karena kan kita ini Zitek ini bergerak di MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Mechanical-nya itu contoh kayak genset, pompa, trafo dan teman-temannya lah. Untuk elektrikalnya, sorry trafo tadi kan elektrikalnya itu panel kita bisa buat ACB terus COS, apalagi ya breaker, MCB, kontaktor seperti itu. Nah kalau plumbing kita cuma support di pipa, reducer, valve dan lain-lain. Instalasinya bisa nggak Pak? Bisa. Buktinya kita lagi proses pengerjaan di salah satu hotel terbesar lah ya di Jakarta, grupnya itu. Ya alhamdulillah udah dapet. Nah, jadi kita bisa ngerjain itu dan selama ini nggak ada masalah. Malah kedepannya kita dikontrak kok untuk ngerjain satu lagi bangunan dia. Itu kesannya agak sombong ya. Jadi itu plumbing kita bisa, plumbing, panel kemarin kita include jadi satu, pompa juga boosternya kita yang kerjakan gitu. Jadi sudah semua. Panel kapasitor tuh berguna banget untuk industri. Jadi digunakan itu waktu beban puncak. Itu untuk ngereduce pemakaian ya, biar nggak kena penalti PLN juga. Itu kalau nggak ada panel kapasitor bahaya tuh. Nah, kebanyakan industri itu menggunakan panel kapasitor, tapi panel kontaktornya nggak untuk kapasitor. Sering banget bermasalah tuh jadinya. Entah yang nanti kapasitornya cepat aus, ya kan, penggunanya nggak sesuai, salah sistem, ya kan. Itu sering banget tuh. Sering banget. Kalau saran saya, biarin Bu mahal 2 kali lipat dari kontaktor biasa.
tapi belinya memang khusus untuk kapasitor gitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, cukup jelas untuk ini udah 11 customer nih saya jawab, saya rangkum jadi satu. Jadi kalau next ada pertanyaan lagi nanti akan saya jawab melalui video sesuai request dari Bapak Ibu juga ya kan Pak. Mending buat channel YouTube, upload. Jadi bisa kita gunakan juga untuk referensi waktu improvement ke atasan gitu loh. Jadi kita nggak salah Pak dalam penyampaian gitu. Ya kalau seperti ya ini requestnya udah kita buat. Ya, semoga bermanfaat ya Bu, dan PO-nya lari ke Zitek. Itu aja. Selamat siang Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat ya. Next kalau ada pertanyaan lanjutan yang banyak, pertanyaannya sama, nanti aku upload lagi video. Tapi kalau pertanyaannya spesifik khusus lah, yang nggak banyak orang tanya, mungkin bisa aku balas chat satu-satu gitu. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.